orang alim tapi tidak tahu kalau dirinya alim. Ini diibaratkan orang yang sedang tidur. Orang itu tahu agama tapi tidak mau menggerakkan agama. Ini sering saya kritisi alumni-alumni pesantren yang diem saja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Jaknu TV yang diberkahi Allah, bertemu kembali dengan kita dalam acara Ngobrol bareng Kang Mas Rohin. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta dan beliau ada di beberapa pengkhidmatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat. Ceng Rini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Yai. Dengan kondisi pandemi seperti ini ya Yai? Masih pandemi ya? Masih Yai. Tapi tetap kita sebagai makhluk sosial tetap kita akan berkegiatan Yai, tetap menebar manfaat untuk NU dan umat. Siap. Kang Mas Rohin, saya panggil Kang Mas Rohin. Iya, memang namanya itu. Ini menurut Kang Mas bagaimana nih mengenai pandangan Kang Mas tentang banyaknya statement agama sekarang ini yang sedang banyak di luar sana? Memang pemirsa Jaknu TV yang dirahmati Allah, itu memang skenario. Jadi ada kitab Asasul Fikri lil Alamil Islam. Dalam kitab itu ada 3 strategi Zionis Yahudi dalam menghancurkan umat Islam. Salah satunya bikin bingung umat Islam. Statement itu ya? Itu titipan itu. Yang kedua, pada saat kita di Madinah, itu ada masjid kecil, namanya Masjid Ijabah. Oh, kita pernah ke sana. Insya Allah. Rasulullah berdoa di situ 3 hal. 2 diijabah, yang 1 tidak diijabah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena perpecahan. Tidak Allah ijabah. Makanya Islam tidak akan hancur dengan agama apapun, tapi Islam akan dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Islam akan hancur karena perpecahan sesama umat Islam. Dulu NU Muhammadiyah nggak pernah ribut. Satu kunut, satu nggak kunut, biasa-biasa aja. Satu tahlilan, satu nggak tahlilan, biasa-biasa saja. Tapi sekarang bikin bingung. Ya, karena statement itu saling menghujat, saling mencaci maki. Makanya ada yang mengatakan sekarang banyak orang ceramah itu tidak menggunakan surat di dalam Al-Quran, tapi bikin surat sendiri, namanya surat Al-Caci wal Maki katanya. Karena intinya itu hanya mencaci maki saja ceramahnya. Ini tidak ada dalam Al-Quran surat itu, tapi bikin sendiri Al-Caci wal Maki. Ini pasti itu tidak ada, bukan orang NU ya, karena orang NU itu ceramahnya dakwahnya adem. Ya kalau NU pasti mengajak, tidak mengejek. Kalau NU merangkul, tidak memukul. Dan biasanya dai NU itu dibekali Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kitab kuning yang numpuk. Jadi panggung 1 jam itu tidak ada waktu untuk ngomongin orang, tidak ada waktu untuk menghujat orang. Kalau toh ada orang yang ngaku NU tapi ceramahnya seperti itu, pasti tidak lulus pengkaderan NU-nya itu. Nah, jadi itu semuanya sudah ada skenarionya, itu semuanya sudah berjalan dalam rangka apa? Dalam rangka mencitrakan Islam itu tidak baik. Menggunakan istilah-istilah Islam. Kalau dulu takbir itu pada saat perang, 10 November ini, perang itu ada getaran batin, resolusi jihad. Hubbul waton minal iman dari Mbah Hasyim Asy'ari, menggetarkan jiwa, mengobarkan semangat, resolusi jihad. Lah sekarang takbir di Monas, bernemparin polisi, buat dorong-dorongan sama umat Islam, buat menghujat pemerintah yang sah. Ini kan luar biasa. Jadi akhirnya makna takbir itu jadi bergeser ya. Harusnya memang sebetulnya itu untuk menebar kebaikan untuk ini, tapi dilakukan untuk itu. Iya, jadi maka Imam Al-Ghazali itu ada 4 klasifikasi tentang ilmu. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu
dan dirinya tahu kalau dirinya tahu. Orang yang alim dan tahu kalau dirinya alim. Maksudnya apa? Orang yang tahu, orang yang pinter, dan orang itu aktif. Kalau kita ketemu orang seperti itu, kejar orang itu. Minta ilmunya, minta berkahnya, minta amalannya. Karena jarang sekali. Kelompok yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang alim tapi tidak tahu kalau dirinya alim. Ini diibaratkan orang yang sedang tidur. Orang itu tahu agama tapi tidak mau menggerakkan agama. Ini sering saya kritisi alumni-alumni pesantren yang diam saja di rumah. Alumni-alumni pesantren yang tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau memakmurkan musola, tidak mau memakmurkan majelis taklim, membiarkan anak-anak tidak ngaji. Padahal dulu orang tuanya mondokin itu luar biasa. Untuk istilahnya untuk menebarkan itu semua ya, tidak mau. Nah ini kan padahal orang itu tahu. Dan pemirsa Jaknu TV yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang ngerti ilmu agama tidak mempedulikan generasi berikutnya, maka anak cucu kita akan diajar oleh orang-orang yang tidak ngerti agama. Kalau tidak ngerti agama bukan cuma sesat, tapi akan menyesatkan. Nah, itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang tahu, ayo bangkit. Alumni-alumni pondok, alumni-alumni pesantren, gabung ke LDPWNU. Kita bikin komunitas dai-dai milenial, dai-dai yang tawasutiyah, dai-dai yang tasamuhiyah, dai-dai yang tawazuniyah. Datang ke kantor LDPWNU, para alumni pesantren. Jangan tidur, jangan diam, karena tidurnya jenengan akan membahayakan agama Islam di masa yang akan datang. Kelompok yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dirinya tahu kalau tidak tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini saya lah, ya. Kalau Ceng Rini enggak, Ceng Rini pinternya. Ini saya lah, tidak ngerti dan tahu kalau dirinya tidak ngerti. Maksudnya apa? Kita itu bodoh dan tahu kebodohan kita. Sehingga apa? Kita mau ngaji. Kalau ada orang yang mau ngaji, menunjukkan bahwa orang itu mengakui kebodohannya. Dan terus belajar. Ya. Semakin tinggi latar belakang pendidikan kita, maka semakin kita kelihatan bodoh. Iya, merasa tidak tahu jadi harus tetap belajar. Harus tetap tahu. Makanya orang yang kelompok yang ketiga ini sangat bagus sekali. Iya. Kalau ada orang kuliah sudah tua, ada orang rajin ngaji sudah tua, itu Masya Allah luar biasa. Iya. Dan ngaji itu, belajar itu, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kandungan ayunan sampai kita ke liang lahat, tidak ada jeleknya. Orang tua kuliah bagus, orang tua ngaji bagus, anak muda ngaji bagus, anak muda kuliah juga bagus. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mulia. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dirinya tahu kalau tidak tahu. Yang keempat yang bahaya nih, Ceng. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bisa dipaham nggak? Iya, tahu ya. Orang goblok tidak tahu kalau dirinya goblok. Akhirnya nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Nggak mau menambah ilmu. Tidak mau menambah ilmu, yang repot itu sok pinter. Iya, betul. Akhirnya keminter. Betul. Nah, mengeluarkan statement. Sampai Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Nah, ini kan biasa gitu ya. Iya, itu luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Kenapa? Sekarang ayatnya benar, hadisnya benar, tapi dipergunakan untuk menghujat orang. Cara menafsirkannya salah, menafsirkan ayat tidak menggunakan metodologi tafsir. Tidak mengetahui asbabun nuzul, menafsirkan hadis tidak mengetahui asbabul wurud. Ini kan bahaya. Itu bahaya sekali ya, karena untuk orang yang tahu mungkin akan bisa mengingatkan, tapi untuk orang yang tidak tahu bahwa apa yang disampaikan itu dia tidak tahu, itu kan akhirnya keblingernya ya. Dan itu lebih baik, lebih gampang
bangunin orang tidur daripada orang pura-pura tidur. Lebih gampang ngingetin ngomongin orang yang tidak tahu daripada ngingetin orang yang sok tahu. Jadi kalau sok tahu itu susahnya minta ampun itu. Kalau bahasa Jawanya itu orang cantik, orang ayu itu bagus, tapi orang kemayu itu luar biasa. Orang pinter itu bagus, tapi keminter itu luar biasa. Dan itu yang sekarang banyak muncul. Makanya adanya Jaknu TV NU ini dalam rangka untuk ya minimal itu mengimbangi. Kenapa? Karena kelemahan kita kaum santri orang NU itu kalah di medsos. Makanya di LD PWNU DKI itu ada satu divisi, namanya divisi IT. Ada media sosialnya, namanya Jaknu. Ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook-nya. Dalam rangka apa? Kalau kita tidak akan berantem lah, kita tidak akan ngelawan-ngelawanan, tapi minimal orang itu dikasih wawasan. Betul. Hukum itu bukan cuma wajib dan haram, ada sunnah, mubah dan makruh. Nah, ini tuh ya, Kang Mas. Ini biasanya hal-hal seperti ini kan anak-anak milenial. Iya, betul. Mereka ngajinya lewat medsos. Sementara di sebelah sana itu medsosnya kuat. Makanya ayolah kita kuatkan medsosnya. Betul. Gitu, agar kita memberikan manfaat pencerahan kepada kader-kader kita anak-anak milenial biar tahu wawasan seperti itu ya. Betul. Jadi intinya dakwah lembaga dakwah PWNU DKI Jakarta mengajak para dai-nya untuk aktif dan kreatif. Dakwah bil sosmed, dakwah bil flyer, dakwah bil Facebook dan dakwah-dakwah lainnya. Jangan mati gaya karena corona. Kita harus tetap produktif, tetap aktif bagaimanapun apa yang bisa kita berikan untuk umat selagi tidak melanggar aturan agama dan tidak melanggar aturan masyarakat, tidak melanggar aturan pemerintah. Kalau namanya kita mau berbuat diomong orang, ya nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Saya ingatkan nih para santri nih, para alumni pesantren, kalau jenengan itu tidak mau berjuang untuk agama jenengan karena alasannya ekonominya belum mapan, saya balik tanya kepada jenengan, apa dengan jenengan tidak berjuang terus ekonominya mapan? Tidak toh? Sama-sama nggak mapan toh? Kalau namanya capek, nggak usah kita ngapa-ngapain, tidur aja capek. Makan kebanyakan capek. Kalau sama-sama capek, kalau sama-sama kita capek, memberikan manfaat ya ada kepada manfaatnya. sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita hidup tidak lama. Paling 200 tahun. Maka ayolah kita bisa hidup 1000 tahun yang akan datang kok. Bagaimana caranya? Tebarkan kemanfaatan, tebarkan ilmu-ilmu kita yang kita miliki, ngaji kita dengan catatan, ngaji dengan orang-orang yang keilmuannya sudah muktabar, sanad keilmuannya jelas. Di mana? Nahdlatul Ulama. Karena di Nahdlatul Ulama ilmunya, sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kang Mas Ruhin, bagaimana menyikapi hal tersebut menurut Kang Mas? Ya itu tadi, satu, ngaji sama guru yang jelas. Tidak ngaji ke Facebook, tidak ngaji ke YouTube. Ya ngaji ke YouTube bolehlah, tapi keilmuan yang jelas. Tidak ngaji, tidak tanya ke Mbah Google ya, saya Google radhiyallahu anhu, tidak nanya ke situ, tapi ngajilah. Di Jakarta itu Masya Allah mau nyari waktu kapan, hari apa itu ada majelis taklim. Jakarta itu ada 6.000 majelis taklim se-Jakarta. Ya. Ini baru perempuan dok. Ya. 6.000, belum majelis taklim laki-laki, belum perkantoran. Ada 12.500 tempat sholat Jumat. Jadi tinggal bagaimana kita mendatangi dan mengambil ilmu di situ, ya kalau memang boleh saya mengajak, boleh saya menyampaikan, datanglah ke kantor PWNU. Setiap hari Jumat kita ada Fatsul Masail, kita ada ngobrol-ngobrol santai yang insya Allah obrolan kita, obrolan para ustadz ada manfaatnya, tidak ngomongin orang, tidak menghujat orang, tidak menyalahkan pemerintah, kita ngobrol santai, insya Allah ada manfaatnya. Satu itu. Yang keduanya, jangan ikut-ikutan mengikuti mufti gadungan. Kalau bahasa saya mufti gadungan. Kenapa? Karena kita sudah ada lembaga muftinya. Apa? Komisi Fatwa. Ada MUI, ada lembaga Fatsul Masail PBNU, ada lagi di Kementerian Agama. Kalau lembaga itu tidak mengharamkan, maka jangan ikut-ikutan mufti gadungan yang datang dari majelis ke majelis untuk mengatakan ini haram, ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Jangan ikuti itu. Betul. Karena kalau memang sesat,
MUI udah duluan. Kalau memang sesat Kementerian Agama udah duluan. Sudah ada yang punya kewenangan. Sudah ada yang punya kewenangan. Ngapain? Kalau saya gampangannya gini. Kalau ada orang-orang yang biasa datang ke rumah-rumah, ke majelis-majelis hanya ingin mengatakan seperti itu, saya sampaikan Mas Bu, sampean itu ke MUI saja. Argumen sampean itu sampaikan ke MUI, biar MUI yang ngomongin. Sampai tuh nggak capek-capek untuk itu, gitu loh. Tapi ya karena mufti gadungan itu, jadi ya susah untuk itu. Itu triknya. Jadi kita ikuti ulama-ulama yang keilmuannya sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama pasti itu. Yang lain kita tidak menyampaikannya. NU pasti sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu terima kasih Kang Mas Ruhin untuk pemaparannya. Ya, baik. Semoga ilmu beliau yang sangat bermanfaat ini bisa kita amalkan dan bisa kita sharing ke teman-teman kita. Amin. Matur nuwun Kiai untuk kehadirannya. Terima kasih pemirsa Jaknu TV. Kita kembali untuk di acara ngobrol bersama Kang Mas Ruhin di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.